Kok tunggu itu. Ya dimulai saking khutbatul Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Sing ra damel iki ngrungokno mawon niku lho sing. Dikulaskan mukadimah bahwa ini kitab Hayatus Sahabat tentang sejarah sahabat. Hasan Husain itu zuriyah Nabi lewat jalur Ali. Jadi Hasan Husain itu putrane Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya milih naskah niki? Mergi niki pas 10 Muharram. Jadi di hari ini Sayyid Husain dibantai kalian pasukannya sinten Yazid. Makanya kalau di Syiah 10 Muharram itu ada upacara penyakitan diri karena mengenang luka derita yang diderita sinten Sayyid Husain. Dan ini yang perlu kalau terangkan zaman Nabi Sugeng. Nabi sebagai tokoh Muslim, tokoh mukmin. Ini rumah tenan. Ciri utama tokoh mukmin itu iman ambek keputusannya pangeran. Termasuk Nabi untuk informasi saking langit bahwa nanti Sayyid Husain akan mati nopo dibunuh. Tapi Nabi sebagai mukmin sejati tidak ngeluh karena terbunuhnya Husain toh akan melahirkan tonggak kebenaran yang sejati. Kayak mati ini para pejuang, mati ini jenderal-jenderal pejuang sing lahirno kemerdekaan. Mati ini Sayyid Husain jadi simbol siapa saja boleh berani mati demi kebenaran. Paham ya? Nabi tapi juga sering muji Sayyid Hasan, termasuk Syabdul Qadir Jilani, Sayyid Muhammad Alawi itu Al-Hasan. Sayyid Hasan melihat kompromi itu lebih baik ketimbang prahara, ketimbang tragedi. Sehingga era Sayyid Hasan disebut Amul Ijtima, di mana Sayyid Hasan memutuskan pemerintahan diserahkan Muawiyah semua, yang penting umat Islam aman, tidak terjadi konflik, terjadi stabilitas. Sayyid Husain menentang kebijakan kakaknya. Dia yang hak harus hak, meskipun harus mati taruhannya. Sehingga dua cucu Nabi menjadi simbol kompromi demi kebaikan umat, yang jadi simbol berani mati demi kebenaran juga. Kamane nak urip ya demi kebenaran, nak mati ya demi apa? Kebenaran. Kados kula ngaten iki. Umpama aku wani urip, mergo kula yakin iso mulang Quran. Umpama aku mati, mergo aku yakin ketemu pangeran luwih apik dibanding ketemu Mustofa. Paham? Jadi urip ya perkara demi pangeran, mati ya demi apa? Pangeran. Disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itu sudah pas karena yang Sayyid Hasan melambangkan wa hayati demi wa mahyaya demi kebenaran. Sayyid Husain wa mamati demi apa? Kebenaran. Walhasil era Sayyid Hasan pemerintahnya tunggal yaitu di Muawiyah karena haknya Hasan sebagai khalifah. Hasan kan bin Ali, harusnya kan jadi khalifah menggantikan sinten Ali, tapi haknya itu dikasihkan sinten Muawiyah. Haknya Husain diambil oleh Husain. Anaknya Muawiyah Yazid tidak terima, akhirnya Husain dibantai. Nah ini lewat ngaji ini sampean ngerti kenapa Sayyid Husain milih itu, ya, milih metode itu, milih pilihan itu. Kenapa Sayyid Hasan milih Amul Istimewa? Nanti mengkaji kalau terangkan, yang jelas dengan referensi sanad mutasil sampai Sayyid Husain. Kalau piyambak perasaan kalau nganti saat ini gimana? Sebab itu Nabi ngajari tentang hidup dan mati. Allahumma ahyini maka natil hayat khairan li, wa tawafani maka natil wafat khairan li. Ya Allah, saya hidupkan kalau hidup itu lebih baik bagi saya. Dan saya matikan kalau mati itu lebih baik bagi saya. Orang oleh wong nentokno nganggo ikhtiare dhewe ora oleh. Ya Kanjeng Nabi pinter, nak darani urip ku gampang. Dadi Kanjeng Nabi nak ndonga ngoten. Ya Allah, hidupkan saya selagi hidup masih baik bagi saya dan matikan selagi mati lebih baik bagi saya. Kenapa Nabi cara berdoa begitu? Ya kadang dalam banyak hal memang hidup itu lebih baik. Kadang dalam banyak hal ya mati itu lebih. Makanya sebagian donga luweh diplomatis, luweh napa. Bisa diterima secara optimistik tapi tidak mengurangi tawakal. Jadi Nabi nanti mari donga malih. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Eling-eling. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan hidup saya itu sebagai bekal menambah kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja akhir dari segala kejelekan.
Mulane kula bolak-balik matur, nek ana mayit dilepas mesti apik. Mbok bajingan ana penjahat mesti apik. Kok penjahat apik nang mati, berarti rohatan di mingkuli syarri. Jadi itu terakhir kejahatan. Mulane kira rasa protes. Sauri-uri zina maling kok saiki dilem apik, tetep apik matine. Menang bar kejahatane. Paham? Iku Nabi dhisik ngajarkan memang begitu. Hidup dianggap potensi ziyadatan fikul khairin apik, mati dianggap rohatan mingkuli syarri. Akhir dari segala kejelekan. Akhirnya apa yang terjadi? Wong ambek Allah husnuzon tok. Jadi kok Mustofa paling urip ya. Gusti kula isih urip berarti iso ngamal apik. Engko nek mati tok. Gusti, mati kula kiai kadang salah. Lah mati kula anggap mawon ngakhiri kesalahan niku, paham? Paham. Jadi ora usah ngeluh, nek mati ora usah napa? Kan ya nek mati ya Allah kula urip kangge saya sakniki mati. Anggap mawon potensi kejahatan kula berakhir di sini. Di sini wal mauta rohatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah akhir dari segala keburukan. Ya sudah. Misalnya kita jadi bapak anak urip sukses rumah tangga. Lah anak mati nak menawa luwih apik kanggo anak. Itu udah kurang. Makanya itu kan orang itu harus ono rasionalis tapi tetap tauhid. Lah Said Hasan Husain itu melambangkan itu semua. Hasan milih kompromi demi kestabilan umat Islam. Husain milih mati demi tegaknya apa? Kebenaran. Ini mungkin kalau waca terakhir pidato Said Husain ketika beliau memutuskan revolusi melawan Yazid. Ya, jadi ini kalau waca teks pidato Said Husain ketika beliau revolusi mutusno melawan sinten Yazid. Padahal itu taruhannya nyawa, taruhannya apa? Nyawa. Taruhannya nyawa. Mungkin nggih kula waca teks pidato Said Hasan. Kenapa dia kompromi dengan kebatilan? Yazid Muawiyah itu kan memerintah secara batil karena ilegal lewat revolusi mudita Sayyidina Ali. Tapi masih ilegal lah nak dilawan tetap jadi berdarah. Nah, lewat perhitungan ini saya Hasan milih kompromi ya. Sebab itu sampean lewat ngaji ini akan tahu kan apa yang milih kompromi ini monggo. Ya lanjutkan berarti pasti. Nak milih revolusi ya monggo, tapi semua harus konsekuensi tanggung jawab dengan ngarepe Allah Subhanahu wa taala. Ora usah tanggung jawab ning konstitusi ning MK itu urusan hukum dunia. Tanggung jawab dengan sane Allah Subhanahu wa taala. Ini kula waca kenapa Said Husain milih melawan yang berakibat beliau dibantai secara menggenaskan. Nah, Said Hasan milih kompromi karena takut berdarah-darah bagi umat Islam. Karena kalau Hasan itu ngelawan, artinya kubu Hasan yang ribuan di belakang Hasan, kubu Muawiyah yang ribuan di belakang Muawiyah. Jadi kalau era Hasan itu menangi Muawiyah, Pak. Kuat ya, menangi sinten? Muawiyah. Era Husain pun era sinten ya? Yazid. Jadi gampangannya setelah Rasulullah itu sing mimpin Abu Bakar. Mimpin sedelok ya berakhir tragis. Umar mimpin sukses, mati ini ya tragis dibunuh. Utsman fokus ngurmat Quran, akhirnya gak ngurusi pemerintahan, mati ini dibunuh. Ali mati ini dibunuh. Akhirnya sausai Ali dipegang oleh Muawiyah, orang yang gak jelas dapat mandat dari siapa tapi sujud mimpin. Sebab itu kepemimpinannya Muawiyah banyak yang tidak ngakui karena mereka milih mimpin Hasan karena putranya sinten Sayyidina sinten Ali. Hasan ngerti gelagat Muawiyah tidak mau kalah, nantang perang, itu pek-pekan. Apa? Pek. Cara Gus Dur ora dadi presiden ra paten. Penting ora ana pasukan berani mati, ora berani hidup iku penting ora hidup, paham. Terus ketika Muawiyah ganti teng Yazid, Yazid itu anak sinten? Muawiyah. Husain melawan, nggih sinten apa? Husain. Ben sampean ngerti bahwa cara melawan mereka itu demi kebenaran, bukan kayak kita demi kekuasaan. Lewat pidato ini nanti sampean ngerti betapa Hasan milih damai ya demi Allah, Husain milih mati juga demi Allah. Orang mati nekat, paham ya? Sing damai ya ora krana golek gelimangin apa harta. Niki pentingnya ilmu. Jadi lewat sanad sing mutasil, problem-problem sing dihadapi para sinten sahabat. Kula waca iki pidato ini Said Hasan, Said Husain riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil terus Said Hasan Husain ini sing milih mati. Ayuhan nas ini sing mulai ini sing wonten harokat. Ayuhan nas inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a sultanan jairon mustakhillan li haramillah nakisan li ahdillah
mukhalifan li sunnati Rasulillah ya'malu fi ibadillah bil wal udwan falam yughayyir alaihi bi fi'lin wala qaulin kana haqqan 'ala Allah ayyudkhilahu madkhala. Man desapane wong ro ayu ngerti sapa man sultanan ing raja jairon ingkang dolim. Wong sing ngerti penguasa dolim, mustahilan ingkang ngalalo li haramillah maring barang sing diharamno Allah. Misale ngalalo pornografi, utawa ngalalo barang sing ora Allah haram. Nakitan tertentang li ahdillah maring perjanjiane Allah. Mestine segala potensi diri kanggo ibadah malah tinggu hal-hal sing maksiat. Mukhalifan ternyulayani li sunnati Rasulillah maring sunnah Kanjeng Nabi. Wes ngono ya amaru nglakoni sapa sultan fi ibadillah bil ismi lan dosa wal udwan lan ngoyo. Hubungane mbek wong men keliru wae. Keliru artine ngene. Sing kroni disugya-sugya. Misale kados wong kadung keliru, mbek wong sugih wedi, perkarane wedi sugih. Ambek wong larat otoriter, dianggap budak. Wong nak kadung keliru kan. Ambek wong ayu nafsu, akhire ya zina. Ambek wong elek ngenyek, akhire pelece. Wong nak ditetir bener. Ora wong ayu syahwat iki dosa, ora wong elek ngenyek. Elek kriting pesek ireng. Wong nak keliru kancanan tiyang nggih ngoten. Roh bupati wedi krana sugih, ya zalim wong kok wedi bupati ya. Roh wong larat tukang sampah ngenyek, wong kok dimo dadi tukang sampah. Lha itu jenenge keliru terus Mas. Nek ana sultan sing ngene iku jenenge keliru terus. Roh wong elek ngenyek, roh wong sugih wedi iku keliru terus. Jenenge ya'malu fi ibadillah bil ismil udwan. Falam yughayir mongko ora nglakoni perubahan sapa man alaihi ing atase ikilah isem utawa ing atase sultan bifi'len kelawan satu aksi perilaku wala kaulan lan ora pengucapan. Karena mongko ana ala wa haqqan. Apa mesti nglakoni ayat khilahu matqalahu, mesti dilebokno neraka. Sebab itu Said Husain berpendirian kalau ada sultan yang zalim kita harus nglawan. Cek nglawane liwat fi'lu, cek kaulu, cek engko senajan to berakhir kematian. Mergo nak orang nglakoni perubahan sok ben mesti mlebu neraka. Nah, jadi yang penting menunjukkan bahwa kita melakukan perubahan. Jadi kuman ra'amin kemungkaran fal yuhiru napa? Biyadihi fa ilam yastati fa bilisanihi fa ilam yastati fa biqal. Harus tetap melakukan perubahan. Jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran. Meskipun hanya lewat qaul, tentu dalam konstitusi modern kayak kita berbangsa sekarang, minimal lewat qaul. Minimal lewat apa? Liwat kaul itu penting, senajan to kowe ora usah revolusi liwat fi'lu, liwat perilaku akhlak. Misalnya ngeten, kita akan selalu mengatakan nak payudara wanita itu aurat. Kita akan selalu mengatakan nak paha perempuan itu apa? Aurat. Terus kita meyakini bahwa secara hukum demikian. Terus kita akan ngomong gitu terus. Meskipun kita tidak bisa bikin undang-undang tentang bahwa pornografi dilarang oleh negara. Kita tidak bisa bikin undang-undang kalau pornografi harus dilarang oleh negara. Tidak harus begitu, tapi kita ngomong terus. Kalau itu haram, kalau itu haram. Pentingnya apa? Jangan sampai hukum Islam itu kemudian diyakini mentoleransi hal-hal yang kayak begitu. Haram loh ya, memperlihatkan payudara bahwa itu haram. Tapi bahwa Islam itu apa? Islam itu sempurna, komplit. Ya kita harus begitu. Misalnya saya sering ditanya, Gus piye hukume wong wedok kota-kota katokan cekak nggawa rukah marang masjid. Mbok hukume wong fasik wong ape marang masjid jamaah. Mbok hukume wong saleh wong ora macak blok. Tak jawab ngene aku takon. Lah iya pentingnya Islam sempurna yaiku pangeran sing iso ngitung dhewe kok bingung. Soal urusan aurat dia salah karena tidak Islam. Soal berjalan ke masjid dia benar karena menuju apa? Masjid. Kowe ra iso mukul rata karena dia maksiat terus hukum iku wong fasik. Karena dia ke masjid kok hukum wong saleh. Wong dia melanggar napa Mulane dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu wong paling alim tafsir, ini sahabat Kanjeng Nabi. Pada akhirnya ayat yang kita pakai ila yaumil qiyamah, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada akhirnya kita ini hanya punya ayat itu. Maksudnya itu ya ana hitungane dhewe-dhewe. Napa ana hitungane? Dhewe. Nah, sekarang fenomenanya di zaman akhir kan begitu. Malaikat zaman akhir umpama manusia itu bingung, untung malaikat ora perlu bingung, ora manusia. Artis-artis yang kelar umroh itu baru kayak pornografi. Baru kayak nari pornografi duwe akeh kelar umroh. Lah buktine apa? Hadroh atau samroh kiai-kiai iku ora kelar umroh. Mergo pas nari nganggo bacaan Islam, paling banter untuk mangan. Sing blotor cepet duit cepet iso
Ana grup samro itu umroh. Mergo ora porno. Ora ana apa porno. Sing pornografi cepet untuk duwe akeh cepet. Lah misale malaikat kon nulis, malaikat iso mikir. Piye oleh nulis? Umroh ya apik, duwike kok pornografi. Dadi umroh barokah pornografi. Untung malaikat rapal mikir. Akhirnya ditulis sama amal sekolah daratin khairoi. Mulane goblok-gobloke wong Islam nek melarat kepen umroh iku goblok-gobloke wong Islam. Wis melarat kepen haji ya goblok-gobloke wong Islam. Harusnya kalau kita sudah pakaian aurat sesuai muslim. Misalnya sebagai muslimah dia ini tutupi aurat. Kudu syukur ke pangeran karena sekarang juga detik ini juga dia nglakoni perintah Allah yaiku nutupi. Dia ora usah ngeluh nek ditakdir iso haji iso umroh. Mergo nutupi aurat itu bagian urgen, bagian penting dari syariat itu. Kudune dekne bangga syukur ora usah ngeluh. Iku artis wong fasik-fasik diparingi umroh, kok aku wong saleh ra diparingi. Goblok nang ngeluh ngono napa? Dia harus syukur. Lah kok kepengin barang lha opo dengan statusnya dia sekarang yang miskin dari awal cara Islam ora tau wajib. Wong barang ra wajib kanggo dekne kok dikepingi. Paham ya? Dengan status duit yang kotak mau 5.000, berat setengah kilo, itu sudah tahu wajib. Orang perlu kepengen, paham no? Ibadah ini cukup sabar, sampai nutupi aurat itu terus. No? Orang malah kepengen nutupi aurat, akhirnya saya aksi porno. Akhirnya tongkat jenenge Islam jadi jeneng ra Islam. Kadang artis-artis jeneng aslinya Islam kafir, paham ya? Tapi kalau jeneng Islam perilaku Islam ra juga terus akhirnya jenenge jelas tapi lakune napa? Jelas. Ben tetep ketok Islam kadang umroh. Ya ngono kowe ora usah mikir iku hukume piye. Piye lah kowe ora pangeran ada mikir hukume. Ben ngono. Ben pangeran lho sing ngukumi kira sama melok. Wong kanca kula nak cerita, kanca kula kan kata sing kerja teng Mekah. Artis-artis Gus nak umroh jeneng wis. Oke kok ora. Mari donga kula. Lagi dibayar biro. Wah itu, nak nangisnya suwi bayar pula tambah. Cangkem. Jadi ini tukang mandu artis-artis. Kenal dia artis nasional. Ini tak omongi kan jagulan. Gue kurang ajar temen-temen. Lalu kayak mau wani marai dongo carane tawaf piye saiki ngono ya. Kayak wani marai carane nutupi aurat agak wani. Mboten wani lha iku ora termasuk marra amin kemungkaran apa? Balik. Cara aku kiai ini tak omongi ora usah dongo tawaf ora wajib, sing wajib ning Islam nutupi aurat. Kudu ngam tawaf keliru ora apa-apa. Paham? Ya, tapi ya terapayu, Pak. Nah, keyakinan Said Husain kebenaran harus diomongkan terus. Siapa melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah, entah itu fi'lu entah qaul, mesti mlebu neraka. Itu keyakinannya Said Husain. Sehingga dia bertekad melawan pemerintahan sinten ya. Sampai akhir dibunuh. Ini ngaji tentang Said sinten. Lu penting loh, maksiat kita omongkan terus penting. Minimal nganggo omongan. Kulo nu penentang keras nek ana kiai sopan. Meskipun mungkin suatu saat aku ya sopan, tapi aku tetap penentang keras nek ana kiai kesopanan teman-teman. Sampeyan tak critani. Barokah zina iku jorok. Iku barokah omongan elek, cangkem elek. Iku wong nak anak zina darane anak jadah. Cara Jawa anak zina darani lonte. Umpama bahasa iki dikamuflase kaya zaman dhisik. Dari wong tukang zina dianggap wanita harapan. Paham ya? Nanti tidak ada penjorokan barang jorok rajarani napa? Jorok. Nanti ke depan mungkin era cucu kita hukum wis rubah karena diperhalus sekarang. Lama-lama wong wis ra roh hakikate hukum. Bodoh ini dari darani seni berpolitik. Paham ya? Ngakali dari seni diploma. Paham ya? Senyum mergo tugasnya jadi PRJ dari bagian dari marketing. Sakjane kan kudu jelas. Nah kamuflase nak rekayasa apa? Sekarang agama rusak itu karena mudahana. Lihat coba, hampir umat itu meyakini kenapa wanita boleh tampil di panggung. Gara-gara, oh nyatanya Pak Yai itu ya kersa rawuh. Nah,
Kiai ini rawuh yang diundang. Bagian mau itu hasanah lah, cara durungnya samroh juga. Meriang Kiai. Dia tentang orang bisa ngoni, orang tentang dia keyakinannya tetap khas. Akhirnya ya ini meriang nggak jelas sih, positif nggak jelas. Yo cara kaya Husain jenis Kiai ini bengkolang tenan, cara madzhab jeneng. Niki sing fakta Husain maksudnya. Engko Said Hasan beda meneh. Nah, rai-rai Indonesia milih Said Hasan, kok aman. Rai-rai Indonesia milih madzhab sinten? Said Hasan. Tapi sampai lewat kaji ini ingat bahwa dua cucu beliau itu menjadi dua simbol kebenaran yang sama-sama dibutuhkan umat. Ini sama-sama dibutuhkan apa? Lalu kalau nudu tentang pangeran, muka udah dikira mulia teman-teman. Artinya ya muka-muka, mulia sama jenis pun keluar ya. Kalau nu bayang udah dikira itu alim tahqiq tapi mulianya didengar. Ya, ono sing seneng, ono sing ora terus. Pokoknya sing biasa-biasa. Saya ingin menunjukkan ke umat bahwa dari awal saya sebagai ulama hanya bahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pengaruh, bukan karena materi. Kalau nggak diutang di masalah, seneng loh. Ben kaya umumnya wong. Ojo sampai aku jadi ulama sing sempurna. Misalnya duit mesti duit, mobil mesti duit, nanti kaget. Nanti umat mengira bahwa saya sekarang ketok seneng enjoy itu karena saya bergelimang harta. Makanya banyak ulama-ulama yang milih jasa, tidak punya apa-apa. Untuk menunjukkan bahwa keasikan dia sebagai ulama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun juga tidak salah kalau ada ulama yang mau bergelimang harta. Tapi kan urusannya dia, tanggung jawab dia. Artinya semua ulama harus bertanggung jawab terhadap proses-proses simbol agama. Lalu kalau asik pas ngaji mau, ngeten iki mau. Ditamoni tiyang mboten asik, kula biasa-biasa. Lalu kata sing salah paham itu. Gus Ba anak ngaji asik ramah, nak ditamoni kok gak ramah. Lah aku kiai tamu to. Piro-piro tak petuki ya, ora tak usir piro-piro. Tamu dalam prosedur Nabi dan itu diikuti ulama. Itu walakin idatu itu. Tamunya harus nunggu diundang, khusus Nabi dan para ulama. Karena nanti kan Nabi ngurusi tamu harus juga berjuang. Misalnya apa jamaah ada tamu, apa perang ada tamu, berber. Jadi tamu khusus Nabi walakin idatu itu. Ngenteni dipang. Wong Jawa nganggo dalil, manro apa palyukrim doi. Nah ada tamu kudu dimulyakno. Tapi iku kan kitab sepihak. Wong sing dioman ana tamu mulyakno, tamune kudu mulyakno sing duwe omah. Ono masalah keluarga, ono masalah ngaji, masalah istiqomah. Misalnya wong toreko bar subuh di wiridan, wae duha di wiridan, wae qobla guru bisamti duwe. Dan ono tamu ganggu. Jatah kala ping 1000, akhirnya dadi jatah gedebus. Wong jagongan tetep akhirnya bakatane sing ora. Misalnya di istiqomah setengah 5 dah wiridan nanti guru bisamti terus ono tamu. Budi, nggo bisnis ngeten terus budi waduh la lagi. Padahal ning ati sak moto kulhu ping 1000. Gara-gara tamu bakatane ternak sapi, melencengnya kadoan. Bar kulhu dadi ternak napa? Jadi sapa tamu gak kriminal? Melencengnya kakek. Lalu wong alim sing top-top kowe badhe nyati badhe kula ngus mau tenan tamu. Gelem yo ngene ra gelem yo wis. Ketemu tamu bedak pejamah bar. Nah, kula rasa ekstrim iku tapi separuh, tak latih separuhnya. Jeng ben tapi tak full no, tapi nek ditektir rodok tua tak full no, tapi tak latih separuhnya. Paling gak umat itu tahu. Jamaah kula mulai Bojonegoro yo sering itu. Gus kula kapan sowan jenengan? Sowan pas ngaji titik. Sowan pas ngaji titik. Karena itu bahaya sekali kalau ulama menerima tamu secara umum itu bahaya. Bahaya bagi tamu itu juga bahaya bagi ulama. Misalnya sing diwiridan barape maca kul kuping 1000 gara-gara ana tamu bakatane ternak napa? Terus kula sebagai ahli Quran ape neliti Quran ape gawe format sing luwih apik gara-gara ana tamu. Basa-basi. Anake pinten Gus? Loro. Anak kula 3 Gus. Dongakno Gus. Yo. Wis wae ape bakat Quran dibakat anak, medune yo kakean. Kula lho sampean ora tanu. Apa ora ada tamu rasa nolak serapa ayo to. Kamu tombang dari kelar agar ada tamu. Zaman aku kan nolak wis ra duwe napa? Jadi ra usah napa? Enteng lah. Malah doa enggak. Buatin kula cerita niki pentingnya makanya di riwayatnya Ahmad bin Hambal. Ahmad bin Hambal termasuk wali top yang termasuk Madzhabul Arba. Allah itu tidak akan mencabut barokatal ardi
hatta la yuqala lil zalim antas zalim. Jadi dunia iki rusak, nak wong zalim wis diomongi ora zalim. Hatta la yuqala lil zalim antas. Jadi sebetulnya bahasa harus konsisten. Sing maling tetap kita arani maling, sing lonte kita arani lonte, sing solihah kita arani solihah. Secara bahasa kita meskipun atas nama agama juga lonte ya hak tobat, paham ya? Maling ya hak. Tapi bahasa jangan dirubah. Ciri utama Quran Furqan, di sing hak diomongno hak, sing batil diomongno. Ojo dirubah bahaya. Misalnya koruptor di duit 1 miliar. Mestinya bahasanya dia tetap koruptor. Tapi ndak, gara-gara rapati konangan atau nyiwap kiai dibangun masjid megah entek 0,5 miliar. Ngamal 0,5 miliar kok duit colongan dianggap dia ini pendiri masjid. Statusnya koruptor hilang jadi pendiri masjid. Lha bahaya nek agama begini napa? Sing wong soleh bendera itikaf mau disebut pembersih masjid ora lara. Lara ta. Sing koruptor kegelar muassis pendiri masjid, sing istiqomah itikaf bedino mau digelari pembersih apa? Masjid. Terus nak duwe karep sing wong saleh sing menghadap kok kalah sugih. Kalah napa? Sugih. Lah itu cara mazhab Said Husain itu begitu ekstrem. Niki sing Said Husain niki. Nah, mungkin kalau wacaakan sing mazhab Said sinten hak. Jadi keyakinan Said Husain, siapa yang melihat kezaliman dan tidak ngambil langkah bifi'lin wala qaulin pasti masuk neraka. Mulane ulama itu kudu ngomong terus, keliru lah kok ngomong terus. Oh, hukum harus ngomong terus. Lho itu memang nasnya ulama. Mulane kula nak pas ngaji di ngomong terus, ulama harus ngomong. Kurang bisa nglakoni kok ngomong terus. Sampai ada hadis idza zuharatil fitan wal bid'ah falyudhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasin ajmain. Kalau sudah ada fitnah, ada bid'ah, maka orang alim harus memperlihatkan kealimannya. Kalau tidak dia kena laknat. Wong alim kudu ngetok orang alim. Nah orang malah kena laknat. Jadi mulane kula biasa ngaku alim biasa. Nah orang malah kena laknat. Jadi misalnya aku ngaku bodoh, cara pengiran ra sopan malah. Jika ilmu di tetep ngaku bodoh. Iku tunggale dikei mangan wareg aku lesu. Iku kurang ajar jenenge. Malah wong salah paham. Aku ngaku alim dari sombong goblok-gobloke wong. Kowe nek dikei dhuwit pangeran, dikei wareg yo ngaku wareg, aja ngaku napa? Paham? Nek dikei ngalim yo ngaku napa? Lho kula wingi nembe malam Setu debat besok orang kiai gara-garanya. Kula niku akan bahaya kalau Islam hanya diimplementasikan, disimbolkan oleh yayasan Islam. Misalnya ada MTS, ada Aliyah Negeri, ada IAIN, ada UIN. Akan bahaya kalau Islam hanya terwakili oleh simbol-simbol ini. Karena nanti pada akhirnya kiai yang di situ, misalnya ulo, kiai alim sini kono. Karena bentuknya sudah yayasan Islam, misalnya yayasan Islam opo. Bicara Romanto Alijah opo, pokoknya yayasan opo. Setelah saya ada di direktur di situ, pasti terjebak oleh permainan di situ. Saya akan mengeluh masalahnya jumlah siswa sedikit atau jumlah siswa tidak tepat waktu jam 7. Saya ngeluh mergo jumlah siswa tidak mau senam, tidak mau upacara. Lah wong kiai kok ngeluh perkara anak asuhe gak nopo? Gak nopo? Gak upacara. Akhirnya apa? Yayasan ini menjebak seorang kiai untuk berpikir harus ada upacara, ada senam, ada acara-acara khas modern. Dia menganggap masalah Islam di yayasannya itu. Kalau terjebak loh, maksud saya kalau terjebak. Kalau dia sebagai kiai kafah tentu tetap berpikir di ujung pedalaman Purwodadi misalnya ono agama Samin sing nyembah gambar Soekarno, di ujung sana ono Lia Eden, di ujung sana ada Musodeh, di sana pedalaman Sulawesi ada Alarm Mahdiyah, engko sing ramat-lamat ya ono Syiah, Wahabi, iki piye mestine? Mestinya kalau kita kafah berpikir tentang polemik-polemik terhadap aliran Islam sing macam-macam. Tapi kalau kita sudah di yayasan, kamu hanya berpikir tentang problem di yayasan itu. Dan gue ngerasa pejuang Islam hanya karena mimpin yayasan ini. Padahal itu tertutup sekali. Saya kodok gontor ya gontor tok. Misalnya yayasan di saya tok. Di sini tok. Bagaimana kamu jadi kiai merasa kafah, merasa komplit kalau kamu hanya sebatas di yayasan itu? Ini kalau ngomong mbek direktur Aliyah. Ya tak omong yang kita ngaji dengan kok perlu jadi direktur kan halus sulit. Pertama kadang nawani kula. Derek mucal Gus. Mulang opo? Dia mulang teng Aliyah. Ya nak mulang gelem mergo kiai jan begane mulang. Saya nak menjadi anggota mau ben jelas.
Ulama sih, Bu. Enggak terus aku laporan kue, enggak nak kurang hadir buat tegur, kiai coba tegur. Kurang hadir buat, enggak seragam baju gak masuk buat tegur, kiai coba tegur urusan keliru caranya nggak bisa sabuk. Nanti bahayanya yayasan Islam akan ada aturan-aturan sing ora hubungan dengan Islam, mau ngalih mau ditegur perkara raga sidan, perkara baju gak masuk. Ya udah gelas, lho. Lho nek ini rapati kagum kaya rugen ra apa-apa. Ya aku gelem tapi itu kayak aturan. Tapi ini gue syarat yayasan iku dicelan. Lah iku aku mau ya iku. Kowe ora ngajar tenan iki, Bu. Mbak. Kalau tidak yayasan Islam tidak apa-apa. Tapi ini kan ngatasnamakan lembaga apa? Islam. Tapi pakai aturan yang mempersempit umat Islam. Karena orientasinya kiai itu hanya di yayasan. Loh tidak apa-apa loh, bukan berarti saya gedeng yayasan. Kalau terjebak, saya ulang lagi harus. Mulai keluar seneng ada kiai-kiai yang punya yayasan, tapi tetap punya lembaga-lembaga non formal. Karena ini lebih umum, lebih kafah. Kados kula ngaten saged mucal teng mriki, teng Medion, teng Bojonegoro, di mana-mana. Bebas umur, bebas daftar ulang, bebas uang gedung. Paham? Kan lucu to misalnya ulama kok mikir, piye to ora bayar uang gedung, akhir bangunan ra dadi. Ulama kok mikir ngono, paham? Padahal ciri utama kiai la asalukum alaihi ajr. Makanya kiai sing non formal itu bangga, lah saiki malah kualik. Kiai sing non formal bletek wedi. Akhirnya anaknya dokon kuliah boleh SPD. Nah, kula malah bangga no. Gak tau tertarik tuh. Kula lho mau wala-wali zaman. Ditawani duwe gelar kula, nak mbok kei langsung mbok tawano iku gelem. Ada kon repot-repot mok. Mari repot temane napa? Lah ini mazhab Sayyid Husain. Artinya harus ada ulama yang ngomong begini, meskipun kita yang ngakui fungsi modern, fungsi formal, kita ngakui. Juga respect. Kulo hormat sampai pondok-pondok besar yang punya kurikulum, kulo hormat. Tapi saran saya, kiainya jangan terjebak di situ. Sehingga hanya resah kalau ada santri tidak upacara, resah kalau guru tidak berdasi, resah kalau guru gak masuk no baju ning celono. Resah kiai mesti ana aliran sesat, ana fenomena bid'ah, ana fenomena khurafat. Dan kafah, tidak hanya di lingkup yayasannya, tapi siapa saja. Nah takut saya yayasan-yayasan sing bawa simbol Islam ini malah mengurangi kekafahan umat. Kurang lebih modern. Saya mau kerja di kampus juga mau, saya kerja di lembaga-lembaga yang mau. Tapi sekali ngikat milih metu. Pokoknya sekali ngikat milih apa? Mau sepedi pengiran. Orang arah ulama ramangan, orang potongan. Ben malaikat itu salah pengiran tapi ulama emangan, maksud sing ulama gak napa? Gak mangan. Dan Sayyid Husain mazhabnya demikian. Nggih, mazhabnya napa? Demikian. Sebuah kebenaran harus diomongkan terus. Fal yuzhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi. Contoh gampang kayak sekarang yang saya ceritakan tadi masalah Badin Yati. Orang itu tahunya hanya kalau ada tamu fal yukrim doifahu, tamu harus dimulyakno. Tapi tidak tahu aturan la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Wong mertamune nabi ora oleh kecuali ngenteni izin. Tapi walakin idza itu mungkin ngenteni dipanggil. Karena kalau ndak nanti orang sapa sing ra bersowan nabi. Wong nabine to kok. Tapi bayangkan kalau semua diberi waktu nabi ora sido mimpin perang, ora sido jamaah. Mungkin juga gak iso ngurusi privasi keluar. Jadi untuk sowan nabi nunggu walakin idza itu ngenteni di itu saja kalau setelah selesai langsung fantasiru wala musta'nisin ali hadis. Kudu langsung bubar, gak oleh sampai Nabi bijak jagongan. Istiqnas itu maknanya jagongan asik. Inna dzalikum kana yuzin nabi ya nabi bijak jagongan mesti tersiksa. Wong aku kira nabi ulama tersiksa apa meneh nabi. Wong nak waras tenan, eling akhirat tenan mesti jagongan suwe-suwe tersiksa. Angger asik ora pati eling akhirat. Jelas Quran inna dzalikum kana yuzin nabi ya jagongan ngono iku melukai Nabi. Kok Nabi wong akhirat jagongan suwe-suwe tetap tersiksa. Sudahlah, sampean contoh saja seorang mursyid. Orang mursyid sing duwe wiridan kok gurune jam 5 wiridan nganti hurufus samsi kepengin takbir disiapno kepen maca kul kuping saya ana tamu. Mbah, mergawe wangil, Pak. Mungkin jadal ternak sapi niku. Bar kudu medhen dadi napa? Dia atas nama paling dewa kudu bahasa apa? Iya ngoten nggih saya. Seperti pacarane. Ujug-ujug wis urip waduh bar wiridan.
Iku tersiksa, pasti tersiksa. Padahal mau sekedar bayangkan kayak Nabi. Maksudnya ilmu ini udah diulang, cuma Fali Krim dari Pak Huda, ngoten tuh. Nah sampean tetap Fali Krim itu orang pengaruh ya, sampai artinya orang tamu lah jurah wiridan loh. Rai Pak sampean orang tamu lah kan jurah wiridan. Misalnya Rukin orang tamu, paling tukar-tukur sangat jelas. Berdoa paham ya? Aduh deh, bodoh mlebu mutomai ra jelas. Malah dul anak SMP. Nah itu rapopo ditamu ku ra ditamu lah ya ora wiri. Ora wiri. Tapi sampean bayang kan wong saleh kaya Ki Arwani, Mbah Hamid Pasuruan, saleh-saleh sing gaweane ngaji wiridan, mbok tamoni. Nuwun bisa akeh. Lah suwe-suwe kuat-kuatan. Ya kadang ya ini sing kalah tenan. Mulai roh manis donya itu kuat kalah tenan. Nah kula insyaallah ora potongan kalah. Muga-muga ora potongan apa? Kalah. Mau yang gerono sing pertama kula tak kandhen ben sowan pas ngaji kita. Dadi konsultasi ya urusan dunia urusan duit kiai ra pati iso. Ngaku sugih kowe. Urusan akhirat ya pas ngaji iku mesti akhirat urusane kok. Lah urusan dunia apa misalnya sing dilaporo, urusan geger mbek bojo kiai biasa geger mbek bojo niku lho biasa. Urusan ade duit kiai juara masalah ade. Wah, semalah wis kebal napa? Mana kula tak kenang ceritane Sayyidina Umar, ana wong metu kari bojone sowan Sayyidina Umar. Pas itu Sayyidina Umar dijubedher bojo. Sayyidina Umar ya tetep manggano tamu. Ana apa, Jum? Sampun Sayyidina Umar. Lho urung matur kok sampun. Nggih sampun. Lah yo kowe rene wae apa? Ya badhe matur tapi sampun. Sopan sampun. Akhirnya matur, rumah kula sing disial-sial bojo kula tok. Jebule tak jenengan. Lho itu kan masalah sosial. Ora di dhuwit tukaran mbek bojo, mbek tangga salah paham ning tempat kerja kan gawane urip. Kau tak mbok konsultasekno bola. Iku anggere wong yo ngalami. Nek ora ngalami yo ora wong. Ono kok laporno. Mbok pengeta banget. Tak kula nak ujubillah. Aku guru kula dhewe sugeng mboten nate kula lapor. Kalau sering ada di pancing. Iya ekonomi kalau bisa itu sesuai jatah ya. Jangan takut nanti pembiaya itu sesuai garis deh. Oh, buat garis goblok. Tapi agak mau menang. Dari kan iman bekodok. Cerita saya pusat kan ilmiah, cerita saya pacar apa? Ilmiah. Masa mau ngalim usia bakat budi Gus ben rezeki kula lancar bedina lha piye karepin. Masa mesti lancar kok. Kene deh. Kula dewe sekali bernyali, urusan urip bernyali. Wong kula niku mau ben dadi wong biasa ya ora mulya ora malah gagah, malah napa? Kita nak di pangeran. Lho kula nganti sakniki cara wong akeh ra ki biasa kok nganti sakniki lunga teng pasar be anak kula tok ngene Pak. Nomor kota satu damel angkot Pak dosa iki biasa. Kadang wonten mobil leren. Gus mung bareng kula. Cangkem mungkin iki kepen ubah malah mbok tawani mobil. Mobil dhewe omah. Mboten kesajenan ora pantes sumpah. Kowe ra mantesno ora pantes. Wong kiai kok kaya aturan. Kowe ge aturan ngono iku ora pantes kiai jebuk kandhani. Karepe dene kiai dari ra pantes sumpah. Kowe pelaturan ngono iku sing ora pantes. Ngerti kiai kok ya apa? Seneng kamu mikir wong liya ora pantes. Kowe dhewe ngekek pelaturan aku luwe ra pantes. Wong kowe wong apa ngene pelaturan kiai? Ya ayo. Kowe ana hukume. Kita ini kadang sebagai kiai didikte wong awam. Kiai ra pantes marung, ra pantes ning pasar, ora pantes ning dalan-dalan. Lho sing kiai kowe tak aku. Paham? Kulo niki ulama, semakin sering ning dalan-dalan malah manfaat. Lho kulo biasa pas ning pasar ning angkot, nggih wis badhe panjenengan beneran badhe takok hukum mamang. Wis takone ngene, ora gak sopan, ora sopan lah pokoke ning kene. Nah tuan aku malah ora sopan ganggu ning kene malah ora ganggu pas ketemu om. Kena tuan barang malah ganggu. Akhirnya takok niku Gus wonten hukum encara dinas sendiri ngene hukume bar. Wingi badhe musim haji. Niku kula anggere belanja nang toko-toko mbek anak kula mesti sing Gus kula badhe suwan Gus badhe haji. Lah napa? Badhe tanglet Gus nek tawaf kula anak wedok mesti kumul. Kula kan mazhab Syafi'i sepundi. Saya tak suwan mawon Gus mboten temui. Wah nek kene suwan malah ganggu. Terus saiki omongno saiki. Akhire ta. Srapopo pokoke ning kono tukul mazhab lah kowe golek gon wudu malah kelangan gon tawaf malah ra karo-karo. Niku tesih Syafi'i Gus dijak.
Ora berkaji ya. Takok meneh. Ternyata satu minggu sebelum haji ketemu kula malih perkara blojo ora malah sowan tak pisoi tenan deh. Ora omong gitu. Aja sowan ganggu. Nggih, alhamdulillah kula badhe maca panduan haji sing ditulis Quraisy siap dijawabane kok jenengan. Lha kok wis seron aku ngalih bujuk maman. Lah kurang ajar ya. Lah kurang ajar ya, kok entek-entekno aku. Ndak artinya apa? Artinya bukan berarti saya menolak kiai yang jaga muruah, tidak ada apa-apa. Kalau mereka sing seneng jaga muruah aku dulu Pak mobil, sopan, nggih monggo terusno, tapi ra usah ganggu wong liya sing jenis ngono, jenis betul-betul. Saya tidak masalah, kalau nggih hormat sama kiai sing jaga muruah nggih hormat. Saya tidak usah ganggu saya, tidak usah ngatur-ngatur saya. Dan nuruti umat ngoten. Panjenengan Gus pantes e mboten ngeten. Sing kiai aku tak kowe. Akhirnya nyaman kalau teng pasar sering wonten tiyang melarat. Sowan tak kok Gus kula kepen anak kula mondok tak ditimno jenengan. Yo. Sowane kapan? Ya kapan-kapan anak kon berangkat ngaji ora ana aturane. Barang apik ora tak aturan. Barang apik mesti bener ora usah aturan. Nah barang apik dikek aturan malah keliru aku. Nah kula rasa nderek gak ora apa-apa. Barang apik jangan aturan. Ora ono ning Quran barang apik nganggo napa? Aturan. Sesuai nak habis salat jamaah Jumat apa makmum mak matur dhewe kiai ini asal mboten dadi makmum. Barang apik ora usah aturan. Paham? Barang apik dijo pangestu. Sesuai nak ke makmum mak matur teh asal mboten kula dadi napa? Waktu kali model kiai kuno, pe makmum diplek imame. Yo pakai kuno ora ono. Nah ana salat mun Faris. Makmum kepen makmum cara kuno aja wis ngene. Nah, iku pakai kuno. Banyak imam. Iku pakai kuno. Ora ono kitab. Ono ta kitab? Ora ono. Dari alasane penting imam siap niat dadi napa? Imam. Tapi kati digawe lu kopok tapi ya karwan ana wong waper ning. Buat ini kalau cerita, jadi ini ben barokah 10 Muharram. Ini kalau Syiah sekarang itu ada upacara penyakitan apa? Kita cukup hormat Said Husain lewat betapa beliau itu teguh terhadap kebenaran sampai mempertaruhkan apa? Pun misalnya ganti Said Hasan karena juga yang diikuti kiai Indonesia Said Hasan. Termasuk Syekh Qadir Jilani itu sampainya ke Nabi lewat sinten? Hasan, lewat sinten? Memang jarang habaib yang lewat Hasan itu jarang. Tapi termasuk Sayyid Muhammad Mekah itu kan Al-Maliki Al-Hasan. Itu termasuk Al-Hasan. Syekh Qadir termasuk Al-Hasan. Secara umum, secara gen, kalau Al-Hasan itu jarang yang kontroversial, jarang yang ngambil sikap keras. Kalau orang-orang Syiah di Iran itu rata-rata Al-Husaini. Makanya para habaib sing Al-Husaini rata-rata punya kecenderungan begitu karena memang darahnya Husain itu begitu. Cuma putrane Sayyid Husain non politik. Gini Sayyid Ali Zainal Abidin. Terus gak ada putra Sayyid Bakir, gak ada putra Sayyid Ja'far. Mengenai nanti tiba misal Zainil Abidin Ali wa Ibnil Bakiri khairi wali. Jadi pada Sayyid pada Kanjeng Nabi Fatimah, yes, Sayyid Husain, terus Sayyid Bakir, Sayyid Sinten Ja'far, Ali Al-Huraidi dari Ibnu Muhajir Lawa terus sampai sekarang. Kalau sampai habaib itu kata Singapura. Di krono ning komunitas habar. Kata Habib alim sing riyen ngaji kula. Misalnya kita Yaman ngaji teng Sayyid Umar Hafid. Iku riyen pas latihan ngaji fikih, ngaji sorong kalian. Jadi alhamdulillah sempat mandu beberapa habaib. Habaib itu paling seneng nak ngaji wong Quran. Karena darahnya sama. Karena Nabi yang diulang-ulang zaman Sugeng yang saya tinggalkan itu dua. Quran dan keluarga. Bagian depan Al-Quran wa itroti. Itroti apa? Apalagi sekarang Indonesia dapat berkah besar karena Habib yang top sekarang di Mekah itu kelahiran Bogor, yaitu Habib Zaid bin Semit. Ini Habib Zaid bin Semit. Dan beliau kebetulan ahli Quran, jadi beliau itu merumah santri-santri Indonesia yang tahfidzul Quran. Manggonnya awal Masjid Kuba, jadi sekitar beberapa meter saja. Saking Masjid Putih Kuba. Dia kelahiran Bogor, terus urip ke Mekah nganti sama. Habib Zaid bin Semit. Kebetulan lagi ulama besar di Mekah, Sayyid Muhammad Alawi, sekarang digantikan Sayyid Ahmad. Dia banyak yang istrinya dari Indonesia. Jadi ada zuriyah beliau yang ibu Indonesia. Artinya terhubungan secara kultural, itu kita masih punya sanad-sanad karena
semi berdarah Indonesia. Cuma nanti ibu yang ngikuti. Ini penting kalau aturakan karena untuk menjaga apa ya, semacam keterpisahan antara habaib dan non habaib. Sekarang ini jadi diskursus. Banyak habib-habib yang merasa bahwa mazhabnya paling benar, padahal kadang dekat Syiah. Lagi yang anti Syiah mau kritik tidak berani karena itu itu kan repot. Sebetulnya tidak ada begitu. Para habaib sing alim-alim itu ya berkawan dengan kita, ya orang-orang kita. Ya cuma kadang karena tidak ada komunikasi, tidak ada masa lalu, sehingga seakan-akan terpisah. Tapi kalau alhamdulillah sebagai ulama itu menjaga hubungan baik, pertama habib-habib senang ngajinya sama saya, belajarnya fikih sama saya. Sampai ketika kiaman, dia surat-suratan kalian pulau, termasuk kalian saya Umar Hafiz. Kemarin saya pas di Mekah, April itu ya ketemu saya Ahmad. Di sama beliau saya juga dikasih sanad mutlak tentang sanad habaib sampai sanad hak ulama sampai sanad sebagai ahli Quran. Jadi kalau saat ini ada sanad mutlak saking Said Ahmad bin Said Muhammad Alawi. Ya kalau mereka kan orang-orang alim tentu, jadi gampang ini antar wong alim ketemu saja gampang. Orang bulat berapa tuh? Di sama itu mazhabnya Said Husaini. Sekarang kalau foto tentang mazhab Said Hasan. Sing halaman berapa? Fuad 24. 24 apa? Mun kula waca iki sumakola amma ba'dun 249. Ketemu tok 249. Fa inna abyasal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter wong takwa. Fa inna abyasal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter sak dunya wong takwa. Wa inna ahmakal kumki sak temene kumprung-kumprunge wong, goblok-gobloke wong, al-fujuri ku wong sesat. Wa inna hadal amrolan sak temne ikilah perkara Allah dirupane amar ikhtilaf tukang sulaya ingsun ing dalam amar. Ana ya ingsun wa Muawiyah lan Muawiyah. Niki rungono. Apa yang saya khilaf dengan Muawiyah sekarang? Imma kana haqqan li taraktuhu li Muawiyah iradata sholati hadil ummah. Mungkin Muawiyah sing salah, sing berak iku aku. Wes tak kena Muawiyah kabeh. Iradata sholati hadil ummah karena saya ingin umat ini baik-baik saja. Wahatni dimaihim lan jogo bertumpahe darah umat. Itu yang dilakukan kiai-kiai ini. Bahwa ana bupati rapati salat wong dolim sakjane cara kaidah Islam sing dadi bupati sing paling saleh. Tapi hakikate kan gak mungkin. Wong saleh ora ngarah di dhuwit. Wis ra di dhuwit kadang ora dijatah barang. Paham nggih? Ora ngarah dadi bupati. Nah tapi misalnya wong saleh memaksakan jadi bupati iku mesti ana pertumpahan darah. Mergo murid wong saleh wani mati. Misalnya aku gawe gerakan wong Pak Mustofa wani mati lho demi gurune. Wong potongan-potongan wis urip ra jelas kan milih wani mati. Mbok krono loyal mbok dene perkara bingung pokoke nanti mau mati wani demi gurune. Lah kok wong nakal wani mati demi ketua suku. Ari geger dari sinten Hasan wis tak kena Muawiyah kabeh. Ira data sholati hadil umat wa habni dima. Nah, ini hebatnya Said Hasan. Mulanya ketika era Said Hasan diarani amul istimah, tahun persatuan. Mergo pemerintahan Hasan total dihapuskan, dilebur, melok bergabung dengan pemerintahan sinten Muawiyah. Mergo nak ora bergabung, engkau kubu-kuburan kubu Hasan tukaran dengan kubu Muawiyah. Wong kula nak termasuk canom. Mestine kados kula idealis, milih bergabung. Artinya milih bergabung kan ketakoki tiyang Gus dengan organisasi paling seneng apa? Pokoknya Nara NU Muhammadiyah. Karena dua organisasi ini sudah terbukti menjaga kestabilan umat di Indonesia. Artinya jadi mainstream pola keislaman ala Indonesia. Pola keislaman ala Indonesia Nara NU ya napa Muhammadiyah. Meskipun di dalamnya ada perilaku-perilaku khas. Misalnya NU yang toreko khasnya begitu, NU yang fikih khasnya begitu, paham ya? Muhammadiyah yang PNS khasnya begitu, yang non PNS di dalamnya masih ada lagi aliran-aliran kelompok-kelompok kecil. Tapi itu tidak masalah. Secara mainstream kan NU dengan apa? Muhammadiyah. Meskipun kadang kita ngakui fungsi kelompok lain, tapi nak nganti ulama gak melok mainstream repot. Misalnya ulama juga kerungu Nabi ku tahu semiran rambutnya terus ulama semiran, ayo bingung umat. Sebab semiran cah gaul. Meskipun dia nak hadis semiran dia nak apa? Misalnya Nabi nganggo jubah. Tapi masalahnya kalau nganyep bening di situ enggak nganggo jubah ora darani sunah rasul, jangan apa menapa?
Kayaknya bener-bener loro. Lho nak tepakan wong ganteng wong ikhlas. Jadi Indonesia ku lucu wong kiai misalnya ganteng, kados guru kula Mbak Mun Mbak Dimyati darani pantes jubahan. Tapi nak ndek cilik pesek jubahan, wah koyo opo ya. Wong jadi wong Indonesia yo nakalan, coba sunat tak delok sing nganggo. Sale berita ndek pesek jubahan. Wong ora ngarah darane ngakoni sunah Nabi. Karepe piye? Ya kan malah resiko, nglakoni sunah tapi marahi salah paham. Lah model ngono iki cara Said Husain atau ditinggal. Pokoknya barang-barang sing dadi polemik ning umat iku harus napa? Ditinggal. Termasuk haknya beliau sebagai khalifah ditinggal di Ka'nah Muawiyah. Iradata sholahi hadil ummah wa hakni napa jima. Aw yakuna haqqan kana lirin ahaqqa bihi minni. Fa fa'altu dzalik wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'an bila. Jadi walhasil niki pencaman ngerti guys. Sebab niku Sayyid Hasan Husain zaman Nabi Sugeng disebut anakku iki dadi pemuda pemandu swarga. Inna ibni hadza la sayyidu ahli jannah. Jadi nanti orang masuk surga itu kalau enggak dipimpin Hasan, dia dipimpin sinten? Husain. Yang dipimpin Husain tentu yang pakai metode-metode tadi. Yang dipimpin Hasan yang pakai metode-metode Hasan. Dan agama Islam hingga detik ini barokahnya dua metode. Ya, barokahnya dua metode. Lho nggih to. Umpama dhisik Demak Bintoro enggak bikin pemerintahan. Niki rumakno. Agama Islam hanya kultural. Sing negara naisen resmi Nusantara iku Majapahit. Kula baleni malih. Wali Songo wong-wong zuhud niki mumpung tahun Muharram ya. Wali Songo wong-wong zuhud gak kedonyan, jumlahe 9 pisan. Ketika beliau-beliau sepuh malah mutusna bikin negara disebut Demak Bintoro dirajani Raden Fatah. Logikanya jelas. Akhirnya perang dipimpin Kalijogo. Mergo mesti Majapahit gak terima ada raja di dalam kerajaannya. Akhirnya diperangi sinten Mojo. Tapi logikanya jelas. Umpama pas iku Wali Songo gak gawe negara sing darani Demak Bintoro. Islam hanya kultural. Negara resmi mau Majapahit. Majapahit iso gawe hukum sepihak nek agama Islam subversif utawa melanggar undang karena negara lah sing berhak bikin undang. Jadi gak bikin negara itu juga resiko. Iya saya ingin di Wali Songo mungkin karismanya beliau menjadikan umat loyalis 100%. Nah Wali Songo wis mati terus ono undang-undang ke Majapahit bahwa agama Islam adalah ilegal atau subversif. Selesai, diringkul, jadi buronan. Tapi gara-gara Wali Songo bikin negara, memang resikonya akhirnya perang dengan Majapahit. Berdiri sendiri. Lalah kesannya Allah menang, Majapahit yang kalah. Meskipun resiko bikin negara ya gitu, artinya ada konflik internal, ya penangsang, ada temangsang, Islam Yogyo, barang ini, baru kain nusuk, arya nama, penangsang, betumbak, pleret, bagi kono. Nah ini pulau ini makili kiai Pantura, teman makili kiai itu nusuk nama, arya nama, cara sejarah. Loh, tapi kan barokah. Barokah ya apa artinya? Saiki ono kesultanan jadi mau kesultanan Islam, jadi gua Kesultanan Ngayogyakarta. Umpama di Wali Songo nggak bikin negara, Islam hanya jaga kultural dan saat itu mungkin sekali dianggap agama ilegal karena masih minori. Itu pentingnya sebuah pemerintahan negara. Mereka anti negara teman-teman ya keliru. Andai kan tidak ada DPR Islam ning parlemen, bisa saja diundangkan jalan pintas. Maksudnya jalan pintasnya tentu. Amerika kaya itu bukan karena orangnya pintar-pintar saja, tapi jual apa saja. Orang tahu semua di Nevada, Las Vegas jual perjudian, jual pornografi di Hollywood. Andai kan Indonesia jalan pintas, Bali itu dikayakan Nevada atau Hollywood. Batam dikayakno Hong Kong itu kaya raya. Walai adol sempak kondom, pornografi didol kabeh tetap sugih. Lha ngadol tasbih adol pornografi laris piye kira. Artinya apa? Karena DPR Islam itu Indonesia orang nyelesaikan ekonomi lewat jalan pintas. Misalnya rumusnya daripada kita susah-susah bawa Bali dikayakan Hong Kong, Batam dikayakan Hollywood. Amerika ra sugih piye? Madonna udah didol, CD pornografi napa didol, majalah Playboy resmi legal. Indonesia ora, isih ilegal, nah contoh duwe akeh resmi ilegal. Pokoknya lumayan, diputus ilegal tetap lumayan, ternyata prakteknya sing duwe pirang.
Iku baru kaya wong Islam sing gede. Tapi hormat temen yo keliru, sing keliru pirang-pirang. Ya biasa wae nyadari fungsine, tapi ora hormati biasa wae. Wong kok dihormati nganggo gaji, kok hormati barang. Tapi artinya apa? Lewat ngaji ini kita tahu fungsinya yang kayak Sayyid Husain dan fungsinya yang kayak Sayyid Kemudian ini mungkin mau coba nih peng nopo pintu mau ini kalau angsal hadis sambil Fathul Bari Sarai Imam Bukhari. Jadi kalau Ramadan itu yang baik 10 akhir itu 20 sampai 30. Tapi kalau Muharram itu yang baik 1 sampai nopo 10. Ini kalau balen ini. Bulan suci itu kan 4. Itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab. Terus bulan istimewa tunggal Ramadan. Cuma kalau Muharram itu 1 sampai 10. Kalau Ramadan yang terbaik nomor 20 sampai nomor 3. Karena di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Nuh. Dan di tanggal ini pula Nabi Ibrahim selamat saking kobaran api, saking jika rata-rata ulama punya tradisi meringati tanggal 10 nomor. Lah tanpa disengaja tadi ini adalah pas 10 nomor. Muka-muka alamat nomor di penderitaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau maknanya sekitar ini sampai ngerti maknanya. Ini wiridan saking Bukhari. Subhanallah mil al-mizan. Kelahan suci Allah mil al-mizan. Kang jadi kebak-kebake pikir Pak. Jadi kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan jadi puncak ilmu. Ini teman-teman nanti pikir Pak itu. Nah, ini seperti diketahui, nak ulama, nak wong waras ini gitu. Nanti nak mau subhanallah mil al-mizan. Wa muntahal ilmi. Bahwa kesimpulan kita bahwa Allah terbaik, Allah suci, jadi puncak segala ilmu. Orang kok puncak segala ilmu di duit, suripe mapan, buatan. Jadi sampai nak mau subhanallah, kudu yakin sedang dalam puncak ilmu. Orang kok ngerasa duit puncak ilmu, nak jadi doktor, profesor, atau di duit aja. Jadi seorang muslim kudu yakin kalau sedang melafazkan subhanallah berarti dia sedang dalam muntahal ilmi pada pengetahuan tertinggi. Paham ya? Wa muntahal ilmi lam dadi katoke ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi nggon tumekane ridho. Wa zinatal arsilan dadi pepaece aras. Walhamdulillah mil al mizan kang dadi napa kebak-kebake timbangan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi puncak ridho niku keluhan wawu. Ya jenis buat wawu niku iso ana. Buat ton kuan itu. Nggih leres niku. Leres dibuat to? Nggih. Iya kowe wong alim to mondok sih. Salahnya ati dibuat. Ora padha ngalim itu. Nasibe nek besok. Wajib. Kan gotake semetan. Aku dadi wong alim nasibku gagah. Ayo gagah-gagah. Wazinatal arsilan dadi pepaece aras. Wallahu akbar uta Allah zat sing agung mil al mizan kang ngebaki mizan. Wa muntahal ilmi lan dadi puncake ilmu. Wa mablaghur ridho lan dadi puncake nyampe no ridho. Wazinatal arsilan dadi pepaece aras. Jadi sampean nak wiridan masih ora akal lah. Pokoke kudu ainul yaqin nak ketika melafazkan Allahu akbar berarti kita sedang dalam muntahal ilmu. Ilmu tertinggi. Nak pulau sakit ngoten. Dan semua ulama harus bisa begitu. Dan semua orang mukmin juga harus bisa begitu. Misalnya, pulau kok ditebir kenal presiden, kenal menteri. Ya bangga, artinya sebagai basaria kita bangga. Tapi aku ngerti. Aku lahir cilik, dia ini ora kenal, dia bisa urip. Aku kenal dia ini lagi rong dino. Saya urip wis 40 tahun, iso mangan, iso seneng tanpa dia ini. Yang paling tak butuh detik ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya aku lagi seneng sate, lah aku kok seneng teman-teman lah, kalau dicek raman sate ya begitu terus, sehingga muntahal ilmi ya Allahu akbar. Kadang kita ini tidak sering kena hijab. Ya urip saiki Gus gak duwe jaringan, gak duwe relasi. Kulo nganti sakniki lho, kulo nak wis kiai, wis ulama, sering film nang ulama-ulama sing gak jelas-jelas. Terus suwana aku lan nggih Gus, ora film politik piye. Urip sakniki ra iso Gus ora kenal pejabat, ora kenal bupati. Kowe nak ra tobat, tak usir. Kowe nak ra tobat, tak usir. Sarahku sebagai wong mukmin aku ora iso urip tanpa Allah. Titik. Kok malah mbok warai fasik ku piye? Langsung biru, ulama yang ngomong tetap iba, Pak.
Ya boten Gus, saiki kan zaman modern. Zaman modern, zaman kuno tetep sing paling lakone tetep pangeran. Modern sik kuno tetep sing dadi lakon sinten? Pangeran. Aku coba warai fase. Fase kem dhewe ora apik meneng ngajak-ngajak wong. Lho soal kita butuh uang, misalnya kula butuh bupati, butuh fuad, butuh rohid. Allah sing ngutus kita kudu di habdun minan. Nah, itu pun atas perintahnya. Jadi paling banter butuh bupati, butuh izin, butuh administrasi negara, ya kita butuh atas nama hukum negara. Tapi lu butuh pangeran. Setiap data butuh oksigen. Orang di oksigen memang detik mati, sehingga oksigen pangeran, ora bupati, ora presiden. Enggak apa bupati ya butuh ratan, sehingga ratan bumi ya pengen. Kowe muji bupati itu fase, muji pangeran kok ora fase. Tobat. Gus matur nuwun jare matur nuwun buang tobat tenan kok matur nuwun. Makanya ini dikatakan kalau lama dulu ya kayak ini. Allahu Akbar muntahal ilmi itu menjadi puncak segala apa? Ilmu. Alhamdulillah ya muntahal ilmi. Subhanallah ya muntahal ilmi. Jadi lewat ngaji ini lewat bulan Muharram ini. Paham tuh ya muntahal. Oh gak keren tuh ya muntahal itu gak keren. Wih ora ya. Goblok tuh. Lan dadi pepese Arab. Ora tuh bujon. Kuwi ani kowe ilmu kok tenang. Oh, ana takdire. Muntahal ilmi. Muntahal. Langsung anjing. Lamal ja ora ana gon sumingkiri maujud walaman jalan ora ana gon selamat iku maujud minallah sange Allah ilahi kecuali menuju apa. Lha iku akeh pangeran ngoten. Ora selamat kok cengkeramane Allah kecuali sikap menuju Allah itu sendiri. Jadi misalnya Allah penyiksa kula, nyiksa jenengan. Iku nak mlayu malah kecekel, atuk moro, iku malah ora. Iku apike pangeran. Jadi pangeran nak dilawan iku seneng wong sing moro. Mulane pangeran bae dilawan lah, dimaksiatillah tetep ngundang-undang anibu balio ning aku. Napa? Balio ning aku. Sini lamal ja'awalaman jaminallah illa illah. Nek mlayu malah kecekel lho kan. Subhanallah adada safi wal watar. Mau suci Allah kelawan wilangan ganep lan ganjil. Wa adada kalimatil lahid tamah lan wilangane kalimate Allah sing tamah kuliha. Walhamdulillah adada safi wal watar. Wa adada kalimatil lahid tamah kuliha. Wallahu akbar adada safi wal watar. Wa adada kalimatil lahid tamah kuliha. As'aluka nyuwun ingsun kae menjenengan assalamata bi rahmatika ing samet bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil